Halo, selamat datang di podcast ASN Berakhlak hari ini. Saya Vina Febianti, dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang sebuah fenomena yang baru-baru ini ramai diperbincangkan nih, yaitu adanya seorang ASN di wilayah tertentu lah ya, kita tidak perlu sebutkan di mananya, yang melarang tetangganya untuk beribadah di rumah. Nah, tentu fenomena ini mengundang banyak pertanyaan. Khususnya seharusnya kan seperti yang kita semua tahu bahwa perilaku ASN ini seharusnya mencerminkan adanya core values berakhlak. Ya. Nah, maka dari itu untuk membahas lebih lanjut sudah bersama kita semua di sore hari ini narasumber kita yaitu Bapak Muhammad Saiful Nur Asman, SPD MPD, seorang dosen Oh, ASN ya di salah satu politeknik negeri di Kota Bandung. Selamat datang Pak di dalam podcast kita hari ini. halo, selamat datang. Selamat datang Bu Vina. Apa kabar Pak? Sehat? Sehat-sehat Bu. Oke, baik. Mungkin langsung saja nih ya Pak ke Oke, inti dari perbincangan kita hari ini. Nah, untuk fenomena ASN yang melarang tetangganya beribadah di rumah ini, mungkin Bapak sudah pernah lihat video atau berita tersebut? ya kebetulan sudah. Sudah ya. Nah, Ya, em, menurut Bapak nih, kalau dari sisi seorang ASN, menurut Bapak, bagaimana Bapak melihat kejadian ini dari sudut pandang Bapak yang seharusnya menerapkan core values dari berakhlak? ya, ini adalah fenomena yang patut kita renungkan bersama ya. Seorang ASN seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat, bukan berperilaku yang bertentangan dengan nilai dasar ASN yang disebut juga berakhlak. Nah, jika kita lihat dari nilai dasar ASN, tindakan ini jelas bertolak belakang, terutama dengan nilai harmonis dan berorientasi pelayanan. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak, bisa nggak dijelaskan lebih rinci nih bagaimana sih core values dari harmonis dan berorientasi pelayanan itu eh, yang bisa disinambungkan lah dengan kejadian ini? Mungkin bisa jelaskan Oke, secara rincinya. tentu ya, harmonis berarti ASN harus bisa menjaga hubungan baik dengan siapapun ya di lingkungannya, tanpa memandang perbedaan agama, suku, atau latar belakang. Melarang warga untuk beribadah di rumah, terlepas dari kondisi apapun, jelas merusak keharmonisan dalam masyarakat. Seorang ASN seharusnya menjadi perekat yang menjaga toleransi. Selain itu, nilai berorientasi pelayanan juga sangat penting. ASN ada untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati, ya, termasuk menghormati hak-hak individu dalam menjalankan ibadah. Wah, sangat menarik ya Pak ya. Tetapi seperti yang kita tahu kan core values itu berakhlak itu ada 7 ya nilai-nilainya. Betul. Nah, bagaimana dengan core values lainnya Pak? Seperti mungkin loyal dan adaptif. Apakah core values loyal dan adaptif ini juga berperan dalam konteks ini? Ya, tentu saja nilai loyal menurut ASN itu untuk setia pada nilai-nilai dasar negara ya, termasuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ya, tindakan melarang orang beribadah itu juga bertentangan ya dengan prinsip negara kita yang menjamin kebebasan beragama. Nah, ASN ini tidak hanya melanggar etika, tapi juga merusak loyalitasnya terhadap prinsip dasar negara. Nah, sementara itu untuk nilai adaptif ya, sudah seharusnya ASN bisa ya beradaptasi dengan baik dengan lingkungannya, baik dia di lingkungan yang homogen atau yang bermacam-macam dari suku dan agama lainnya, sehingga muncul keharmonisan di lingkungan tersebut. Oke. Jadi bisa kita sebut kalau nah kejadian ini tuh menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap eh, core values ASN itu bukan hanya masalah dari internalnya aja ya Pak, tapi juga berdampak kepada masyarakat. Apakah seperti itu Pak? Ya, benar sekali Bu ya. Ketika ASN tidak menunjukkan perilaku sesuai dengan nilai dasar berakhlak, dampaknya bukan hanya pada dirinya sendiri atau institusinya ya, tetapi juga
kepercayaan masyarakat luas ya, seluruh masyarakat Indonesia ya terhadap pemerintah. Oke. Lalu nih, maaf nih Pak, saya banyak banyak tanya ya. Lalu Nggak apa-apa. menurut Bapak nih, ada nggak ya hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah supaya kejadian ini tuh tidak, kejadian serupanya tuh tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang? Lalu bagaimana kita bisa memastikan bahwa ASN ini benar-benar memegang teguh nih core value berakhlak ini? Ya, tentu saja banyak cara yang bisa dilakukan. Namun di sini saya ingin berfokus di institusinya ya. Jadi diharuskan ada pendidikan dan pelatihan tentang etika ASN ya yang harus terus dilakukan ya dan ditingkatkan ya serta perlu juga ada pengawasan internal ya, di lingkungan ASN. Ya, jadi institusi pemerintah ini harus memastikan bahwa nilai-nilai dasar berakhlak diterapkan secara konsisten, tidak hanya sebagai jargon saja, tetapi menjadi panduan nyata dalam kehidupan sehari-hari ASN. Nah, selain itu ada sosialisasi ya tentang pentingnya toleransi dan keharmonisan dalam masyarakat. Oke. Ya, saya juga sangat setuju sih Pak. Jadi memang pendidikan dan pengawasan itu sangat penting ya. Nah, terakhir, mungkin terakhir dari saya, ada nggak pesan dari Pak Syaiful ini yang ingin disampaikan mungkin kepada para ASN milenial, ya generasi-generasi muda sekarang yang mungkin saat ini nih mendengarkan podcast kita? Ya, kepada semua ASN ya, mari kita selalu ingat ya bahwa kita adalah wajah dari pemerintah ya, terutama di mata masyarakat luas ya. Perilaku kita mencerminkan integritas dan kredibilitas negara ya. Jadi dengan menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam setiap aspek kehidupan kita, ya kita bisa membangun kepercayaan dan membawa perubahan positif di masyarakat. Jagalah keharmonisan, hormati hak-hak orang lain, dan selalu berorientasi pada pelayanan yang baik. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Saiful atas wawasannya yang sangat berharga ini. Semoga diskusi kita di sore hari ini dapat menjadi refleksi bagi semua ASN di seluruh Indonesia. Ya, terima kasih juga. Senang bisa berbagi. Oke. Baik, terima kasih untuk para pendengar yang sudah mendengarkan episode kita hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dan ingat, selalu pegang teguh nilai-nilai berakhlak dalam kehidupan sehari-hari. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.